Di bawah langit mendung Jakarta, puluhan orang memakai baju hitam berkumpul di depan Istana Merdeka Jakarta. Langit Jakarta Kamis 30 Oktober mewakili perasaan gundah gulana para peserta aksi Kamisan. Bagaimana tidak, aksi Kamisan yang berlangsung selama 18 tahun akan terinjak-injak dengan wacana pemberian gelar pahlawan nasional untuk Soeharto. Diketahui ibu korban tragedi 1998, Maria Katarina Sumarsih bersama puluhan orang lainnya setia menggelar aksi damai di depan Istana Merdeka Jakarta sedari tahun 2007 setiap hari Kamis. Tuntutan para peserta aksi Kamisan hanya satu, adili Soeharto dan kroni-kroninya yang terlibat dalam kekerasan selama 32 tahun menguasai Indonesia. Namun demikian, harapan itu mulai pupus setelah pemerintah melemparkan wacana akan memberikan gelar pahlawan untuk Soeharto. Sumarsih tidak habis pikir dengan para elit politik yang mengajukan nama Soeharto sebagai pahlawan nasional hanya untuk menjilat presiden saat ini, yakni Prabowo Subianto. Padahal kata Sumarsih, sudah jelas-jelas usai keruntuhan rezim Orde Baru pada tahun 2000, Soeharto pernah berstatus sebagai terdakwa dan hampir diadili oleh pengadilan atas kasus korupsi. Namun kata Sumarsih, persidangan tersebut batal lantaran kejaksaan memilih menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan Soeharto karena perkara ditutup demi hukum, yaitu gangguan kesehatan permanen pada Soeharto sehingga persidangan tidak mungkin dilanjutkan. Diketahui pada 31 Maret tahun 2000, Kejaksaan menetapkan Soeharto sebagai tersangka atas dugaan korupsi 7 yayasan yang dipimpinnya. Kemudian pada Agustus 2000, perkara masuk tahap persidangan. Namun, mengingat upaya menghadirkan Soeharto dalam persidangan selalu gagal, maka pada 11 Mei 2006, Kejaksaan memilih menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan Soeharto karena perkara ditutup demi hukum, yaitu gangguan kesehatan permanen pada Soeharto, sehingga persidangan tidak mungkin dilanjutkan. Meski demikian, berdasarkan pasal 140 ayat 2 huruf A KUHP, penghentian penuntutan karena perkara ditutup demi hukum tidaklah menghapuskan tindak pidana terdakwa. Maka kata Sumarsih, pemberian gelar pahlawan terhadap Soeharto sangat kontradiksi dengan status hukum yang diemban Soeharto hingga meninggal dunia. Sumarsih mengatakan kejahatan Soeharto lebih banyak ketimbang kebaikannya untuk Indonesia. Mulai dari kasus korupsi hingga kekerasan sipil paling banyak terjadi di era Soeharto. Jadi menurut Sumarsih, bagaimana gelar pahlawan bisa diberikan kepada sosok yang banyak melakukan kejahatan untuk negaranya? Maka Sumarsih pun mengingatkan Presiden RI Prabowo Subianto bahwa jabatannya saat ini merupakan amanat dari rakyat, sehingga setiap keputusan yang diambil harus berdasarkan kesepakatan rakyat, bukan atas kepentingan pribadi. Termasuk dalam hal memberikan gelar pahlawan kepada suatu tokoh, juga harus berdasarkan kehendak rakyat. Sebagai informasi, mekanisme pemberian gelar pahlawan nasional dilakukan melalui proses berjenjang, mulai dari usulan masyarakat ke pemerintah daerah, kemudian diteruskan ke pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial dan Dewan Gelar, dan akhirnya ditetapkan melalui keputusan Presiden atau Kepres. Prosesnya meliputi pengajuan usulan, verifikasi dan pengkajian di tingkat daerah oleh Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah atau TP2GD, dan di tingkat pusat oleh Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat atau TP2GP, serta sidang di Dewan Gelar. Jangan sampai Pak Harto ini kemudian menodai menodai pahlawan yang benar-benar dia itu negarawan. Pak Harto itu bukan negarawan, penjahat dari berbagai masalah, penjahat rakyat karena dia melakukan korupsi. Nah, ini dari teman-teman aksi Kamisan sendiri, Bu, udah melakukan apa nih untuk pencegahan gelar pahlawan Soeharto? Dari Kamis ke Kamis selebaran ada satu tuntutan, seruan seruan yang menyatakan ya kita menolak gelar pahlawan nasional untuk Soeharto dan juga menolak penulisan sejarah ulang.